Suara Sinema. Wede. Ini ada di episode kedua kita ya. Episode pertama kita dengan Rebecca dan Vino. Kali ini orang yang berbeda, tapi nggak ada masalah karena kita punya banyak teman untuk ngomongin film nih ya. Yoi. Tapi sebelum gua mau mulai tentang film yang mau kita bahas, gue pengen perkenalkan dulu adalah tentang Suara Sinema. Suara Sinema apa sih? Ini sebuah tempat wadah kita buat ngomongin film. Jadi kita cuma cuap-cuap aja di sini deh. Seseru-seru mungkin, have fun kita ngomongin film di sini. Dan kita punya tagline yang menurut kita seru. Siap. Yaitu tagline-nya berbunyinya gini. Film selesai, cerita dimulai. Gue Jackie yang akan nge-host di Suara Sinema ini dan bersama teman-teman gue untuk menceritakan sebagai orang-orang yang akan menceritakan film apa sih yang lagi pengen kita bahas. Nah, film yang kita bahas itu adalah film yang menyentuh. Waduh, sedih banget nih kayaknya. Part kita kenapa yang menyentuh ya Kak? Kan kita udah Emang seneng-seneng. potongan kita apa potongan? Muka-muka sedih. Muka-muka menyek-menyek Oke, gitu ya? kita kenalan dulu. Kamu dengan siapa? Silakan dikenalkan. Hai, perkenalkan aku Ica Putri. You can call me Ica. Yoi, ini ada Ica. Hari ini Yes. kita pengen ngobrolin film yang menyentuh. Iya. Ya. Terus ada siapa? Hai, aku di Dewantoro. Dewantoro. Dipanggilnya Dewa dong. Dewa ya. Yoi. Dewa sama Ica udah siapin nih filmnya nih. Udah sih. Ya, jadi gimana? Jadi untuk sesi kali ini kita selalu ambil tema-tema yang berbeda. Kalau di sesi 1 kita ngomongin film yang happy, Yes. kali ini ada film yang menyentuh. Menyentuh itu bisa apa aja sih? Nggak harus sedih sih. Bisa ada pokoknya yang- value-value di situ yang gitu. kayaknya kepikiran terus. Karena Nah, kan kok gitu sih? Gitu ya, terus jadi bisa. jadi menyentuh tuh yang masih bisa dibawa perasaan kita atau pikiran kita setelah menghabis film itu. Mungkin gua ke Dewa dulu ya. Lu Boleh. sempat ngasih tahu gua adalah tentang film A Moment to Remember. Ini film Korea ya. Iya, Jadi lagi. kayak gini tapi film Korea ya. Iya ya. Gue pikir Dewa nyari ini. film sedihnya tuh film yang Pursuit of Happiness gitu. Dan ternyata film Korea, bro. Gua nggak expect lu Enggak, ternyata Kak. memilih. Pertanyaan pertamaku. Apa? Ini hasil nyari sendiri atau direkomendasi? Ya. Oh, ini nggak sengaja nonton. Oke. Oh, beneran film dia? Oke. Oke. Gue juga nggak expect awalnya. Lu siapin film yang menyentuh. Gue pikir Pursuit of Happiness kan, Will Smith kan itu bisa. normal lah laki-laki kan ya. Maksudnya nggak normal. Maksudnya ini Halo ya. Maksudnya gue nggak se-expect dia langsung film Korea. Unpredictable aja. Tapi ini film Korea jadul ya, Korea jadul. 2004. Iya. Oke, kenapa ini? Tapi emang secara filmnya memang ini tentang pasangan yang Wah, ada kena penyakit Alzheimer ya, Iya, si iya, pasangannya. iya. Ya Itu mungkin dia. lo lebih pengen cerita tentang film ini deh. Makanya Gimana? dari pertama gua tahu film itu, yang lu bilang tadi rekomendasi, Ha-ha. itu gua nggak sengaja sebenarnya. Oke. Dan sampai akhirnya gua nonton, istri gua juga nonton. Oh berarti baru-baru ini aja nonton. Udah lama Oh, sih, udah udah lama. Cuma baru ke refresh lagi. Wah, ini nih yang kita nangis berdua nih. Oh gitu. Nontonnya pun karena juga nontonnya berdua kan. Oh gue kira nangis berdua karena masih tanggal 15. Masih jauh gitu. Masih jauh. Tunggakan masih belum. Masih jauh banget. Terus. Udah akhirnya kita flashback nonton film itu, ya benar nyatanya dari awal mereka kenalan di Family Mart deh kalau nggak salah Iya, ya, gara-gara iya. dia salah. Oh Ica tahu juga film ini? Aku belum nonton sampai full Oh, tapi tahu juga. suka lihat coba Oke, dulu. silakan Dewa. Akhirnya nggak sengaja di minimarket salah ambil soft drinknya itu, keluar ternyata dia balik lagi untuk mastiin soft drinknya itu dan dompetnya ketinggalan. Ternyata pegawainya ngasih soft drinknya itu. Oke. Ternyata salah tuh. Yang tadi dia papasan sih sama si Sojin apa? Si cowok Iya, pemeran cowoknya itu utama pemeran cowoknya utama ini. cowoknya itu lah minumnya si Sojin Oh, ini. bekas Sojin, Jadi iya. salah sangka. Itu awalnya di situ ternyata berlanjut ke rumah kepikiran kalau dia salah selama ini sama si cowok itu. Iya. Sampai akhirnya Dan momen apa yang bikin film ini? Apakah keseluruhan film atau ada scan-scan khusus yang bikin lu merasa menyentuh? Berarti menyentuh di sini karena memang jalan cerita ya jalan sebenarnya. cerita. Apa ada scan khusus apa memang jalan cerita dari awal sampai habis? Alur ceritanya itu rapi banget. Oh. Jadi bikin kita nyentuh banget ya. Apalagi momen kalau si cowoknya ini tahu si istrinya ini kan akhirnya Menikah. akhirnya menikah Iya. dan akhirnya mereka si cowok itu tahu dari dokter itu kalau si istrinya itu punya penyakit
Alzheimer itu. Oh, jadi ini benar-benar romantis sekali ya, maksudnya Iya, wah, kesetiaan. Kalau yang belum nonton, kalau udah nonton pasti setuju ya. Film-film Korea juga bikin Setuju nangis. Iya. Masalahnya dia tuh kan ya kalau nggak salah dia baru tahu bahwa istrinya Alzheimer kan setelah menikah kan. setelah menikah. Nah sebelum dia nih menikah, si cewek ini tuh punya mantan pacar ya Oh kak. iya, punya mantan pacarnya mantan pacar. yang ternyata dia nggak inilah. berhubungan sama sudah yang berkeluarga gitu. Akhirnya Rencananya mau diajak kabur kan, tapi ditungguin di awal-awal scene itu ditungguin sama si ceweknya. Ternyata nggak dateng. Di situ ceweknya udah pisah sama si mantan pacarnya itu karena udah kecewa kan. Ketemulah sama tokoh utama cowok ini. Iya benar. Ketemu sama tokoh utama cowok Sedih, ini, Om, asli, tapi Om. ketika nikah si suaminya baru tahu kalau istrinya ada Punya penyakit Alzheimer. Alzheimer. Nah, disitulah si suaminya tuh bener-bener kayak harus mengikhlaskan banget karena kan Alzheimer kita tuh nggak bisa Tahu. nggak bisa ingat nerka. 100% Yes. ingatan yang lalu kan. Iya. Harusnya jadi film bersama ini. Nah, Cuma ngomongin iya kan? Iya saya nggak? tahu juga. Jadi akhirnya momen-momen itu ya setelah tahu, nah sedih-sedihnya udah mulai. Iya. Iya, iya, Penonton Di situ tuh. Nah. sedih di situ sih. Oke teman-teman, itu tadi pilihan dari Dewa adalah film yang menyentuh buat dia adalah kisah percintaan yang sangat romantis, sangat deep banget, dalam banget, yaitu film Korea. Ya pemainnya siapa? Aktor aktrisnya harusnya tahu dong. Soji Harusnya- itu. Tapi Dewan Toro cakep sih. bukan Gue Oke, nggak masalah. Apakah teman-teman tahu film yang diomongin sama Dewa tadi dan setuju nggak kalau itu adalah film yang salah satu film yang menyentuh yang Tapi aku pernah setuju sih. ada dibuat? Tapi Oke. aku setuju sih. Ya udah sekarang Ica deh gantian. Yes. Oke. Ica katanya ngabarin ke saya adalah Armageddon nih. Armageddon. Ya kan Armageddon. harusnya ini film action dong. Ini menyentuh Betul. bagian mana? film Betul. film seru ini. Ini Tapi, menyentuh gimana? Kok bisa jadi ini film yang menyentuh? Oke. Sebelum ada film 2012. Oh, ya kan? iya, Iya kan? Iya benar-benar. Benar. Sebelum ada ramalan Mama Lorang. Iya, Iya kan? Saya dia. Udah meninggal. Dia ngeramal, dia aja nggak bisa ngeramal dirinya Iya masa kan? depan. Ngomong-ngomong Gen Z tahu nggak Mama Lo? Tahu nggak kalian Mama Lorang? Iya. Coba deh cari. Oke, silakan terus. Sebelum ada film itu udah ada Armageddon. Bahkan sebelum ada Endgame, ya kan? Oh iya. Ya. Ada Armageddon duluan. Jadi ini adalah cerita tentang sebuah misi, tapi bukan dari superhero ini, bukan dari superhero itu, Hmm. tapi dari orang-orang biasa, pekerja biasa, ya kan? Oh iya. Yang Kerja di emang, dalam minyak ya. ini kumpulan para kuli-kuli perminyakan, Iya. gitu ya. Kalau kita Lirik baca ya. ya. Iya. Jadi ini mereka punya ada satu pria nih si bapak dari tokoh Si utama Bruce perempuan Willis-nya ini, yes. Si Bruce Willis. Om lupa Bruce gue Willis, namanya. ya. Om Bruce Willis di sini dia ceritanya punya kilang minyak. Punya apa? Kapal minyak lah pokoknya. Iya. Dia salah satu cap di kru-krunya itu. Iya. Nah, dia punya banyak anak buah yang ternyata di Suka balik sama bukan. Dia punya anak buah tuh sekapal tuh anak buah dia semua kan artinya. Yang ternyata di balik kerebelannya mereka itu, mereka adalah orang-orang jenius. Orang-orang yang kayak lo mau cari scientist, mau Ada. cari orang terkeren di dunia, itu ngumpulnya ternyata di situ. Iya. Makanya kenapa si Bruce Willis mempekerjakan mereka selama bertahun-tahun gitu kan. Itu karena mereka emang sepintar itu sampai akhirnya NASA ya Iya. menemukan sebuah komet mau nabrak. Tapi Ini informasi tapi memang itu kan keseruan ya. Tapi yang bagian menyentuhnya mungkin bagian akhirnya itu kali ya. Awalnya emang seru, Seru itu kan. awal Enggak. sampai pertengahan tuh seru. Kalau momen to remember kan kelihatan alurnya mau Iya, dibuat iya, dibuat betul. bakal jadi Sedih, menyentuh iya. kan. Betul, Kalau betul. itu kan filmnya nggak ada kepikiran itu bakal jadi film menyentuh kan. Benar. Nah justru karena di situnya udah filmnya action gitu kan. Ternyata pas udah sampai tengah, begitu udah Di akhir apalagi ya? Iya sih. Dari tengah Oh itu situ kali scan-nya ya. iya di pertengahan film, tapi aku udah mulai menyentuhnya dari yang presidennya pidato, Kak. Oh. Dari situ kan kayak Bikin kita tegang semua, kan. kita semua kayak udah harus siap karena itu nggak cuman di situ doang, bahkan orang-orang di seluruh dunia tuh sampai denger pidato presiden itu kayak
Ini kita mau tamat nih. Ini kita mau tamat nih gitu. Udahan nih. Mudahan. Kita Jadi mau udahan nih. ya tolong doain lah ini. Banyak-banyak prepare deh Iya, gitu. iya. Tapi di satu sisi kita sih tetap ngusahain nih dari tim NASA dan orang-orang cabutan dari kilang minyak ini. Mampu Sampai- nggak untuk membelah meteorit? Mampu. Sampai in nggak? the end dia nanemin bom. Harusnya si Ben Affleck. Don't let you cross my eyes. Harusnya kan Ben Affleck kan. Iya, akhirnya itu yang bikin sedih. Tapi pokoknya aku mulai sedih dari yang pidato presiden, terus sampai akhirnya mereka harus berangkat ke luar angkasa itu. Dan akhirnya siapa tadi bapaknya Bruce Willis lah. Bruce Willis mengorbankan dirinya untuk itu iya. Gue tahu sih momen-momen yang sedihnya, gue juga kena Pak. Iya Waktu pas kan. mereka video Video callan call. kan, terus anaknya sampai dead. Iya kayak No. Iya, Itu iya. masih kerasa sampai sekarang. iya. Ngomong-ngomong meteornya udah kepisah ya? Udah akhirnya udah. Oh itu sedih sih Pak. Itu momen itu emosi. Jadi kalau Armageddon ini lebih ke scan-nya ya. Kalau Iya, kan benar, satu benar, film benar, ya. benar, benar. Iya, Scan-nya. kalau dia memang filmnya film Seru, emang film film. menyentuh nih kalau dia tadi. Emosional banget Iya. itu antara anak dan bapak dan Mantu. calon menantu yang tadinya nggak direstujuin banget sampai akhirnya dia ngakuin kayak ya sebenarnya gue dari dulu udah nganggep lo anak gue Oh, gitu. itu emang lumayan deep juga. Armageddon sebenarnya di luar dari keseruannya ya, itu pertama kali gue naksir Liv Tyler aja. Of Liv Tyler course. cantik banget Anda yang laki-laki. Iya kan anda yang laki-laki ya. Gue kalau jadi Ben Affleck teman-teman nggak mau gue. itu kemarin dia langsung ngomong kayak gitu kayak Gue nggak mau, gue pacaran aja. gue bakal ya apa kabar kalau Nggak mau gue ninggalin bini kayak Liv Iya Tyler, kan? gila lu. apa Bodoh kabar kalau misalkan lah gue gembok lo nggak digantiin sama bapaknya dia ya kan? Iya. Itu kan artinya kan yang die si Iya, Ben kan. iya. Tapi Gila, calon sedih bapak banget. mertuanya berkorban buat dia. Itu di situ langsung cantik pertama, terus cantik maksimal di Lord of the Rings. Ah, Berdua itu. iya Lord of the Rings itu lagi. bidadari banget tuh. Tapi Parah. jatuh cinta pertama Liv Tyler. Iya. Iya sih. Dia emang keren. udah- Gua kalau ketemu Liv Tyler di usia peak dia kayak gitu, kayak pingsan gua. Gue juga Om. Oke, biar kita masih bisa bahas lagi, ada lagi nggak sedikit tentang Armageddon atau kita lanjut ke film selanjutnya biar bisa dibahas lagi? Pokoknya buat Gen Z ya of course dan gen-gen alpha mungkin nggak apa-apa nonton aja karena itu film lumayan Lintas Ya. usia sih Lintas- kalau gue bilang sih. dan- Itu gampang dicerna kok Gampang filmnya dicerna, sama benar. itu dari. dan selain filmnya tuh bagus ya tapi menurutku untuk usia film 1995 animasi mereka udah Oh iya, keren, iya, keren. settingnya keren, Betul, terus betul. nggak yang lebay gitu ya. Iya betul. Sebelum ada Set-setnya. AI ya. Iya, Oke. iya benar-benar. Oke, kita stop dulu ya Armageddon ya, biar bisa kita bahas Oke. film selanjutnya. Ini juga film menarik, gue juga udah nonton, Man Called Otto, ya kan? Man Called Otto. Wah ini seru banget nih, tapi mungkin karena Ica yang sudah memilih, kayaknya lebih menarik kalau Ica yang menceritakan. Ini Yes, adalah seorang bapak-bapak yang sudah menjadi duda udah lama, Yes. tapi belum nikah lagi, orangnya kaku, terkenal kan. Yes. Ya silakan deh Ica gimana? Memilih Oke. film ini adalah filmnya Mentuh. Iya, jadi kalau bahasa sekarangnya mungkin grumpy old man gitu ya, dikenalnya sebagai grumpy old man, Benar-benar. yang ditinggal mati oleh Mati. istrinya, yang mana selama sepanjang hidupnya dia, ya udah dia nggak punya soulmate, cuma istrinya doang, karena dia nggak punya anak juga kan ya. Cinta mati. Iya. Iya. Dia punya anjing, enggak punya Enggak, anjing. dia- Anjingnya kan nanti dikasih sama si Iya, tetangganya. akhirnya dikasih. Dia ngerasa dari sebelum dia ketemu istrinya tuh kayak gue ngerasa hidup gue tuh dulu abu-abu banget, ya udah gitu-gitu aja, guanya juga orangnya yang gitu-gitu aja gitu. Sampai akhirnya gue ketemu istri gue, dia kasih gue Warna. banyak warna gitu. Makanya ketika dia pergi gue udah sedih banget gitu kan. Terus ya udah mau ngapain lagi gue di sini sendiri gitu, nggak ada siapa-siapa, nggak ada keluarga kayak gitu kan. Nah dia cobalah untuk bundir beberapa kali
Tapi lucunya itu tuh selalu digagalkan secara nggak sengaja Iya. sama para tetangganya itu. Ini tuh serunya kenapa? Karena scene-nya tuh di situ-situ aja Kak, di komplek itu aja, Iya, iya. di perumahan mereka aja gitu. Dan kayak udah Nggak punya kemana-mana. kebiasaan khusus ya, tetangganya di Bener. portalnya, Udah tahu. segala macem. Bener, udah tahu jam-jam segini itu ngapain Aktivitasnya aja ya. gitu. Iya. Nah yang bikin menyentuh sebetulnya ada satu scene di mana Otto nih flashback ketika dia baru ngedate sama istrinya pertama kali ke resto ceritanya mereka. Udah pesen makan nih istrinya, datang makanan istrinya datang, si Otto minumannya datang gitu, istrinya udah siap buat makan kan, terus dia baru sadar kayak kok dia nggak makan nih, kok cuma minuman doang nih gitu kan, ditanya sama istrinya kenapa kamu cuma pesan itu gitu kan, dia awalnya bingung nih, gue kasih tahu nggak ya gitu kali ya, dia bilang ya supaya lo bisa pesen apapun yang lo mau. Iya. Kata si Otto itu. Itu sering Terus jadi kayak, penggalan di itu kan di Instagram, di TikTok. iya. Ya, Mbak, dalam itu dalam. Iya, terus maksudnya kayak di situ tuh aku pikir kayak kalau sekarang aja ya, kalau cowok ngomong kayak gitu, Itu pride-nya laki-laki sebenarnya. iya kan? Nih. Coba kalau kejadiannya sekarang ya, mostly ini kemungkinan besar cewek-cewek tuh akan kayak, aduh, Apa nih cowok ternyata nggak punya uang gitu kan. Tapi pada saat itu si Sonya nih istrinya malah dia tersentuh sama kalimatnya itu kayak, ya ampun lo sampai nggak mesen apa-apa karena lo nggak punya uang Demi supaya gua bisa makan enak. iya supaya Iya, gue iya. bisa pesan apapun yang gue mau. Dia tuh bilangnya gitu supaya lo pesan apapun yang lo mau, Dan bukan itu kena semua, Bu. iya. Gitu kan. Tapi itu film juga sebenarnya dia baru sadar ya di luar dari adegan yang tadi ya. Dia juga baru sadar kebaikan tetangga-tetangganya itu membuat dia juga berubah. Iya, Iya, benar. Iya kan? membuat Itu- kepribadian dia juga itu ikut jadi berubah, dia gitu. jadi lebih ramah, terus jadi baik banget, dikasih mobil yang tukang koran. Iya. Dikasih mobil aja sama dia. Jadi itu gue menyentuhnya di bagian itu ya, beda ya cara kamu ngeliat. Kamu kan lebih Oh, suka sama romantis. sebetulnya daily life-nya juga sih Ya, juga saya menyentuh suka sih. yang bagian-bagian akhirnya itu dia sadar kalau tetangga itu baik-baik banget sama dia. Iya, Bagus sama ternyata dia. tetangga gue tuh pada Ah, care ya. iya, Ternyata gue betul. nggak Benar, sendirian benar, ya. Ternyata benar. selama Itu ini bagian paling mereka menyentuh. perhatiin gue gitu ya. Oke, biar kebagian juga si Dewa bisa. Yes. Ini gue sudahi aja dulu Oke. ya, nggak apa ya. Lu The Love First Sight ya, ini Korea lagi ya. Oh, bukan. Bukan. Nih yang mana nih? Itu Ada dua Ini- nggak sih? Sorry. Ada Ya. yang Korea, ada yang versi Netflix tuh. Oh, jadi ini yang versi Gue Netflix ya. Netflixnya itu di zaman-zamannya waktu Covid. Oke. Ini cinta pertama lah intinya lah ya filmnya ya. Jadi gimana? Mereka tuh gara-gara si Hadley apa siapa itu telat yang perempuannya itu si aktor utamanya itu ketemu sama cowok yang dari Inggris. Oke. Karena beda Oh, oke. Yang Oke. barat ya berarti ya. Barat. Bukan yang Terusin Korea. lagi, Oke. gimana? karena mungkin beda culture ya dari Amerika sama Inggris ya. Kan kalau Inggris kan British gitu cara percintaannya itu bercanda tapi serius, sedangkan yang dari Amerika ya maunya serius aja. Betul. Jadi seiring terlambatnya mereka naik pesawat, nah itu jadi obrolan gitu Pak di sama Ngobrol perjalanannya tuh itu sampai Sepanjang akhirnya flight mereka dia. tukaran hati gitu. Iya. Oke, Cinta ngerasa. lokasi. Cinta lokasi dan lokasi. cinta pada pandangan pertama itu dia. Tapi bagian paling nyentuh apakah disebut scan khusus atau di Ada dalam? scene khusus yang bikin itu pas mau ending sih sebenarnya. Oh, lu bagian situ ya, Iya. justru yang menyentuh ya. Selama Seperti apa tuh? alur ceritanya Bisa juga dipersingkat? Kalau gue mau persingkat, jadi ketika si cowoknya ini bilang kamu nanti mau kemana ke tempat ini, dia ngomong kayak gitu kan. Oke. Sedangkan si ceweknya mikir, oh lu udah balik lagi ke keluarga lu, nggak mungkin lu kesini. Gitu. Ternyata di luar dugaan cowoknya datang Ketemu kan. dan mereka Happy yang ending. bikin gitu. Berarti happy ending. Happy ending. Happy ending. Happy ending. Itulah yang kita mau. Nggak ya bikin kan? jadi masih sempet Iya. ya gitu. Ada closure-nya ya. Betul. Nah itu dia tadi film-film pilihan dari Ica dan pilihan dari Dewa. Yes. Ada nggak dari pilihan filmnya Ica dan Dewa yang jadi favorit teman-teman juga menjadi film yang menyentuh? Kalau gue tadi setuju, Call Man Auto Yes.
Mantap. memang. Kalau film Karena lu relate ya. sorry gua belum nonton. Karena relate ya si Kalau main auto, iya relate bener, sorry, dengan kehidupan gitu. sehari-hari kita. Gimana, seru kita podcastnya ini? Ah seru banget. Yang banyak. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, jangan Yes. lupa share, jangan lupa like supaya Suara Sinema ini bisa eksis terus ya. Yes, Betul. Suara Sinema. Ini Supaya kedua episode kita makin panjang. Yoi, ini episode kedua kita. Sebelum kita udahi, jangan lupa share, like, and subscribe. Dan tagline kita adalah film selesai, cerita dimulai. Thank you.